Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, ini kenapa kita like a joke ya? Dimulai dari apa? Begitu mirisnya menghadapi suatu persoalan permasalahan yang dianggap mudah, gampang, tapi karena kedua belah pihak kita ya melihat itu keretan gitu. Yang punya ijazah karena memiliki sisi mantan pejabat tinggi ya, presiden ya, malah dulunya wali kota, gubernur, jadi presiden. Yang satunya tetap kekeh karena berdasarkan basis sains gitu ya, dan mengangkat permasalahan ini untuk terus digaungkan gitu. Kalau kita, kalau saya mengangkat mengenai why-nya ya, siapa yang memiliki skenario ini supaya tetap eksis namanya di media sosial ataupun di ranah informasi ini seperti itu, terkait dengan eksistensi, jangan gampang melupakan seperti itu. Maksudnya siang dulunya presiden dan sekarang tidak jadi presiden lagi, tapi orang tetap membicarakannya seperti itu ya. Dan siapapun yang membuat skenario demikian, mengarahkan skenario demikian, kalau kita katakan itu luar biasa seperti itu. Aktor-aktornya sekarang ini dalam sisi yang apa, ngeyel lah gitu ya, ngeyel ya, ngeyel. Nah tapi kengeyelan ini pasti ada sebab musabab, nggak mungkin orang ngeyel itu uh, tidak ada artinya itu ya, terlepas dari sisi kebodohan seperti itu ya. Nah jadi kita lihat bahwasanya kengeyelannya ini ya, kalau kita sudah pernah sampaikan di konten-konten sebelumnya, kalau memang dia menganggap suatu hal sisi dokumen digital yang tidak valid, menyatakan ini suatu ijazah uh, palsu gitu ya, dokumen ijazah palsu ya, digital, yang menjadi yang diserang itu justru yang memosting. Malah terlepas ini, sorry to say ya, kalau salah silakan di komen diralat. Uh, Sekelas world class university ya, yang menganggap alumninya ini menjadi tokoh gitu ya, dia pernah publish katanya dokumen tersebut. Tapi satu lagi dari anggota partai memang mempublish yang itu, yang menjadi suatu uh, evidence ya, boleh dikatakan sebagai bagian dari katanya analisisnya dalam lingkup saintis seperti itu ya. You will be fine, it's okay, but apapun itu bukan yang punya ijazah harusnya diserang. Kalaupun mau di minta klarifikasi bla bla bla, will be okay, tapi yang seharusnya yang mempublish itu yang dikejar terus. Lu dapat dari mana nih? Dapat dari mana nih? Ini hoax. Dia yang dikejar untuk dipidanakan. Kalau you berpikir sebagai analisis forensik, telematika, doktor, bla 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 seperti itu, yang memiliki capacity knowledge by scientist tadi gitu ya, will be okay, it's okay. Tapi yang diserang itu yang memposting tadi, yang kebetulan itu dia bukan punya ijazahnya, tapi ijazah orang lain yang dia posting sebagai satu hal yang fake, hoax kayak gitu. Monggo dikenakan undang-undang apapun itu, entah ITE bla 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 seperti itu. Kalau nggak susah ya terserah lah ya, kita bukan orang undang-undang. Kenapa? Kaitannya itu ketika dia menyerang yang si punya nama yang ada di dalam ijazah itu, kaitan dengan lembaga, lembaga yang kita cintai, lembaga yang kita memang sekolah di situ juga ya, alumni. Dan kami merasa diganggu banget ya, terganggu dengan itu ya.
sorry. Jadi apa? Jangan dijatuhkan apa dengan terus digaungkan permasalahan ini dikaitkan dengan UGM seperti itu. Jadi kalau you berpikir jernih lagi ya, saya sampaikan namanya Bapak Roy Suryo yang terhormat seperti itu ya, dan CS ya, karena Bapak Roy Suryo ini yang kita lihat di beberapa pertemuan podcast ataupun di ini barusan kita lihat di Aiman apa seperti itu ya, di official iNews seperti itu ya, sangat ngeyel sekali seperti itu ya. Kalau kita bahasa orang awamnya, lu sudah salah menarik data, menguji data, validitas data, yang ujuk-ujuk Anda serang orang yang ada di data tersebut ataupun orang yang ada di label ijazah tersebut. Kalaupun you sadar bahwasanya yang mau apa dijadikan bentuk aduan itu orang yang menyebarkan sesuatu hal yang hoax tadi. Nah, kalaupun selanjutnya mau kurang puas juga, monggo minta klarifikasi, soal, nggak usah digaung-gaungkan, gembar-gembor direlasikan dengan lembaga seperti itu ya, ke bapak yang punya ijazah ataupun dibridgingkan ke perguruan tinggi itu kalau orang-orang tersebut mau seperti itu ya. Tapi yang menjadi triggernya itu kan, terlepas si presiden ini katanya di suatu pertemuan bla 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 mengatakan ini pemimpinnya, apapun itu triggernya, selanjutnya adanya pempostingan ijazah tersebut, ini malah sudah mungkin tahu salah ya. Dan kebetulan dia pun soan ke UGM dan mendapatkan suatu dokumen baru yang bisa di-up seperti itu dengan melihat kesalahan-kesalahan yang tertera pada dokumen tersebut yang ditunjukkan oleh UGM. Jadi bias ya. Sekarang dia tidak berpikir lagi mengenai ijazah. Dia berpikir lagi mengenai skripsi yang memang berelasi dengan ijazah. Jadi kalau skripsinya tidak benar, pasti ijazahnya tidak benar. Nah, poin pertama itu fokus Pak. Sorry to say Pak. Fokus dulu. Kayak gitu ya. Jadi apa? Kita mengangkat ini dengan ranah judul ngeyel ya. Terlepas ini orang-orang hebat ini, yang kita sedihkan ini orang-orang hebat. Pak Rosuryo, siapa lagi itu, Pak Krismon apa, yang memiliki legalitas dalam role forensik digital, maybe ya, I don't know. But saya pun orang yang berkecimpung bermain di AI Pak, seperti itu. Di artificial intelligence terkait dengan artificial neural network, intelligent agent, swarm intelligence, genetic algorithm, banyak Pak kita mainin. Jadi bukan mainan itu aja seperti itu, terkait dengan ruang lingkup AI seperti itu. Bapak main sekarang mengarah kepada image processing. Kalau kita mau ngomong masalah teknis, semua orang bisa. Cuma saya lucu saja ya, terkait data yang diujikan itu ataupun yang menjadi analisis itu sesuatu hal yang kalau itu menyatakan ini hoax dan orang yang menyebarkannya itu yang diserang seperti itu ataupun yang dijadikan yang dilaporkan seperti itu ya, mungkin malah ya apapun itu ya beda ceritanya mungkin. Tapi ini mungkin ada sesuatu hal yang banyak masyarakat pertanyakan, mau ngapain kok energinya dibuang di situ terkait dengan loyalitas nasionalisme bla bla bla, I don't know ya. But ini menjadi kita geleng-geleng ya. Saya tidak bermaksud untuk mendukung yang punya ijazah ataupun juga menyudutkan orang-orang hebat ini. Kita cuma miris saja karena kita juga di bagian akademisi mungkin. Ya, terlepas ada sisi tanggung jawab keilmuan ataupun juga keprofesionalismean seperti itu, apapun itu. Ya semoga bapak-bapak semuanya sehat seperti itu ya, dan waktunya lebih banyak berguna, dan tolonglah
Kalau sudah tahu, oh kami salah nih untuk mengambil sampel yang dipublish oleh seseorang ini, ijazah ini, dan menjadi suatu hal yang buruk seperti itu ya, sehingga jadi gonjang-ganjing. Tapi ya itu kami sudah salah. Tapi ada ijazah nih. Nah, panjang lagi ceritanya seperti itu ya. Panjang lagi ceritanya. Jadi kalau sudah salah ya sudahlah. Sorry to say lah bilangnya. Terus juga bisa fokus kepada yang menyebarkan ijazah yang dianggap memiliki hal yang terkait dengan modifikasi ya, terkait dengan image processing ya. Jadi teknis juga kita ngomong nih ya. Jadi jangan yang yang punya ijazah ini dulu serang. Tapi kalau mau kita ini belum nangkep ya, mau ngapain sebenarnya bapak ini, ataupun ada ibu dokter dokter juga di situ ya. Di apa? Mau ngapain? Tapi kalau ini mau ngejar pada saat beliau apa? Aduh, nggak tahu lagi lah. Speechless kita. Oke lah, kita stop aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojo ngeyel gitu.